Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa Kamal di channel Rodito channel yang membahas mengenai pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Eh, Kali ini kita akan membahas mengenai peluang usaha bagian kedua. Setelah di video sebelumnya saya membahas mengenai peluang usaha di bagian satu. Baik, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini dan suka dengan channel ini silahkan saja untuk like, juga subscribe, juga nyalakan loncengnya sebagai tanda notifikasi ketika saya membuat video pembelajaran yang baru. Kalian akan menjadikan orang yang pertama mendapatkan video saya. Baik, kita mulai saja mengenai bagaimana sih memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif ya. Yang pertama adalah menciptakan atau to create ya. To create itu adalah proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini diusahakan supaya teman-teman bisa melihat peluang usaha yang ada di lingkungannya masing-masing. Kalau bisa yang menjadi permasalahan masyarakat sekitar, dan diupayakan kita untuk bisa membuat pemecahan atau solusi dari masalah tersebut. Nah, kalau sudah kita bisa menciptakan produknya, ya kalau memang belum, ya bagaimana cara kita membuatnya ya. Kalian boleh lakukan searching atau googling dan lain sebagainya untuk bagaimana menciptakan produk sesuai kebutuhan masyarakat yang ada. Yang kedua adalah memodifikasi atau to modify ya, yaitu memodifikasi sesuatu berupa mencari cara membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu menjadi berbeda penggunaannya oleh orang lain ya. Kalau beberapa entrepreneur ada yang menyatakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi inilah bentuk dari bagaimana kalian bisa memodifikasi, walaupun memang itu menjiplak dari karya orang lain, tapi sepenuhnya tidak menjiplak 100%. Tapi bagaimana kita bisa mengubah sedikit modifikasi, baik itu labelnya, kemasannya, ataupun bentuk dari produk kita sendiri, dan juga ada penambahan fitur-fitur yang berbeda dengan produk pesaing kita atau kompetitor kita. Yang ketiga adalah mengkombinasikan atau to combine ya, yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan ya. Nah, ini kalau kalian sudah banyak referensi bagaimana cara membuat produk ataupun jasa ya. Nah, upayakan supaya referensi itu banyak. Jadi sehingga ketika ada satu kebutuhan ataupun peluang usaha, kalian bisa mengkombin ya. Oke. Ya, seorang pewirausaha harus bisa berpikir bagaimana memanfaatkan peluang usaha di sekitar ya, secara kreatif dan inovatif ya. Tentu saja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, termasuk juga bagaimana memanfaatkan kearifan lokal yang ada. Dengan cara yang pertama adalah memanfaatkan barang yang tidak terpakai ya. Jadi kalaupun ada limbah rumah tangga ataupun limbah yang lainnya, contoh seperti bagaimana sikat gigi ataupun apa yang sudah tidak terpakai, ya ada kain percas, sedotan, stik es krim menjadi produk yang punya nilai jual. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Tentu bagaimana kita bisa membuat itu, apakah nanti dijadikan sebagai kerajinan untuk hiasan ataupun kerajinan yang selain juga berfungsi sebagai fungsi hias, juga bagaimana bisa menjadi fungsi pakai misalkan. Tentu saja dengan kekuatan yang bisa distandarkan, juga tentu memiliki keindahan juga. Yang kedua adalah memanfaatkan barang yang disediakan dari alam ya. Jadi kalau memang kearifan lokal kita, misalkan contoh banyak jerami dari hasil panen padi gitu. Nah, apakah bisa kita manfaatkan gitu? Apakah untuk bagaimana memproduksi jamur dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang kedua. Yang pertama memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai, yang kedua memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam ya. Misalkan bagaimana memanfaatkan akar pohon, tanah liat menjadi kerajinan ataupun gerabah. Nah, ini menjadi salah satu bagaimana kita memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Oke. Yang ketiga adalah memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada, misalnya saat musim hujan dengan menjual payung dan jas hujan ya.
ataupun ketika saat ini seperti pada saat pandemi COVID-19, nah kita juga bisa menjual masker ya, juga hand sanitizer gitu. Nah, kalian bisa bagaimana membuat hand sanitizer ini mudah sekali ya, bagaimana ada barang-barang ataupun cairan kimia yang bisa dikomunikasikan untuk membuat hand sanitizer. Nah, untuk selanjutnya adalah bisa dijual gitu ya. Oke, yang terakhir adalah memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberikan peluang usaha ya. Jadi apapun itu, tidak hanya berupa barang atau produk tapi juga jasa ya. Bagaimana ketika terjadi banjir misalkan ya, kalian bisa memanfaatkan jasa penyeberangan gitu untuk korban-korban banjir, walaupun memang pada saat itu terjadi bencana gitu ya, tapi kan kita juga dari sisi empati dan manusiawinya kita tetap jalankan gitu ya. Oke, jadi bagaimana seorang pewirausaha itu bisa berpikir memanfaatkan peluang usaha di sekitarnya secara kreatif dan inovatif, itu ada 4. Yang pertama, memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Yang kedua, memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Yang ketiga, memanfaatkan kejadian yang ada. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan segala sesuatu yang memberikan peluang usaha. Oke. Baik, berikutnya adalah jenis-jenis inovasi ya. Di sini ada beberapa pengertian inovasi dari beberapa ahli ya. Pertama dari Stephen Robin, bahwa inovasi adalah sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk ya. Jadi menurut Stephen Robin adalah bagaimana ide atau gagasan untuk menambah fitur atau memperbaiki suatu produk. Kalau tadi ya nilainya belum begitu 100% gitu ya, karena memang ada kekurangan baik dalam hal kekuatan, keindahan atau apapun gitu ya, bisa diperbaiki nilai tambahnya. Dan adapun ciri-ciri inovasi adalah yang pertama memiliki kekhasan atau khusus ya. Jadi mempunyai ciri khas, yaitu suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Jadi ini satu produk yang mempunyai ciri khas. Nah, ini bisa dikaitkan dengan produk dari suatu daerah tertentu gitu ya, dengan kearifan lokal ya. Misalkan kalau dari dari Sumedang itu ada tahu Sumedang gitu ya. Nah, ini juga satu produk yang memang menjadi kekhasan tersendiri sesuai dengan kearifan lokalnya. Yang kedua, memiliki ciri atau unsur kebaruan ya, pembaharuan ya, atau terbarukan lah ya. Dalam arti suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan pemikiran yang memiliki kadar orisinalitasi ya. Jadi selain asli, dia juga mempunyai teknologi terbarukan gitu. Jadi mempunyai unsur kebaruan ya. Oke, yang ketiga, dilaksanakan melalui program yang terencana dalam arti bahwa satu inovasi dilakukan melalui proses yang tidak tergesa-gesa dan dipersiapkan secara matang ya. Itu sudah pasti bagaimana perencanaannya, terus pengujiannya, terus juga bagaimana kita running dulu gitu selama berapa lama gitu, apakah memang sudah sesuai dengan keinginan masyarakat ataupun konsumen, terus diuji cobakan produknya ya. Nah, ini juga harus melalui perencanaan dan proses yang tidak tergesa-gesa, artinya dibuatkan secara matang. Yang keempat adalah memiliki tujuan. Program inovasi yang dilakukan harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk strategi untuk mencapai tujuannya. Ini jadi memang tujuannya ini misalkan untuk membantu mengatasi kebutuhan masyarakat tertentu, misalkan ya, bagaimana di lahan pertanian seperti di Subang itu, bagaimana kita bisa menciptakan produk terbarukan ya. Ya, kita lihat contoh dari jet spray ataupun mesin semprot untuk insektisida di sawah. Dari semula yang manual sekarang sudah memakai mesin ya. Jadi memang ini bentuk-bentuk jenis-jenis inovasi ya, ciri-cirinya ya seperti itu ya. Selain mempunyai ciri khas, dia juga harus ada unsur kebaruan atau teknologi terbarukan, terus dilaksanakan dengan sistem atau program yang terencana, dan yang terakhir adalah memiliki tujuan. Ya, sedangkan menurut Kuratko ya, inovasi itu ada 4 ya.
Inovasi yang pertama adalah satu invensi ataupun penemuan baru ya. Jadi kalau ada teknologi terbarukan gitu, yaitu salah satu jenis inovasi ya. Jadi sekali lagi bahwa teknologi itu terus berkembang dan sesuai dengan peradaban manusia pasti akan mengalami perubahan. Dan sesuatu yang bersifat inovasi menurut Kuratko adalah yang mempunyai penemuan baru. Yang kedua adalah eksistensi ya. Ekstensi, maaf, pengembangan dari yang sudah ada dari yang sebelumnya gitu ya. Nah, itu namanya ekstensi. Jadi selain energi terbarukan juga ada pengembangan dari yang sudah ada dari produk yang sebelumnya. Yang ketiga adalah duplikasi, yaitu penggandaan, memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal ya. Jadi sekali lagi yang ketiga adalah duplikasi atau penggandaan. Ini juga menurut Kuratko adalah salah satu jenis inovasi, tapi tentu duplikasinya ini ada modifikasi ya. Yang keempat adalah sintesis, penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Ya. Jadi sebenarnya sama saja dengan ahli sebelumnya ya, Robin, yang tidak jauh dari inovasi ya, bahwa harus ada penemuan baru, terus pengembangan produk, juga duplikasi, memperbanyak produk yang sudah ada, dan yang terakhir adalah mengkombinasikan. Jadi itu menurut Kuratko ada 4 jenis inovasi. Baik, yang berikutnya adalah sumber peluang usaha ya. Peluang usaha bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal ya. Jadi tentu saja semua sumber peluang usaha itu berasal dari dalam dan juga dari luar. Yang pertama dari faktor internal, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan ya. Pengetahuannya sampai sejauh mana, kognitifnya ya. Kalau dalam SMK itu ada kognitif pengetahuan. Yang kedua adalah pengalaman dari individu itu sendiri ya. Experience-nya seperti apa ya, apakah sudah berpengalaman atau tidak ya. Yang kedua adalah pengalaman dari orang lain. Ini ketika kita menjadi karakter seorang wirausaha juga bagaimana kita harus mendengarkan saran orang lain, juga menerima gagasan-gagasan dari orang lain ya, termasuk pengalaman juga. Yang terakhir adalah intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Nah, ini biasanya dari imajinatif ya, imajinasinya ya muncul, intuisinya ya. Ketika seseorang banyak gagasan ya, bisa nggak dituangkan dalam satu pembuatan produk gitu. Jadi itu faktor-faktor internal yang mempengaruhi seseorang bisa mendapatkan peluang usaha ya dari faktor dirinya sendiri. Ya, dalam SMK ada yang dinilai itu yaitu pengetahuan atau kognitif, afektif, sikap, dan juga keterampilan, yaitu motoriknya. Nah, ini juga penting juga untuk teman-teman SMK bagaimana terus mengasah dan mengembangkan faktor internal dari siswa masing-masing. Yang kedua adalah faktor eksternal ya, dari luar ya. Bagaimana masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan oleh masyarakat kebanyakan. Nah, ini juga akan menjadi sebuah peluang usaha yang menguntungkan. Kita sama-sama tahu bagaimana Grab bisa menjadi satu perusahaan startup, dan juga bagaimana sekarang Ruang Guru juga seperti kita ketahui juga menjadi perusahaan startup yang saat ini kalau tidak salah 22 juta pengguna lebih ya. Karena sehubungan dengan masa COVID-19 banyak orang tua siswa yang memasukkan anaknya pada Ruang Guru. Nah, ini kan menjadi masalah ketika terjadi COVID-19 ya. Oke, yang berikutnya adalah kesulitan yang dihadapi sehari-hari ya. Jadi setiap manusia pasti ataupun pribadi pasti mempunyai kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Nah, bagaimana kita bisa memberikan solusi dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi ya. Yang berikutnya adalah kebutuhan yang belum terpenuhi ya. Kebutuhan ini seperti kita ketahui ada sandang, pangan, dan papan. Nah, ini ada nggak hal-hal lain yang belum terpenuhi ya. Salah satu contoh adalah bagaimana melihat gaya hidup masyarakat sekarang ya. Kira-kira ada nggak hal yang perlu dipenuhi gitu ya. Yang terakhir adalah pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru ya. Nah, ini penting juga pemikiran ya, karena memang seorang entrepreneur atau pewirausaha ya, mindsetnya atau daya pikirnya tentu berbeda dengan
orang pada kebanyakan karena dia mempunyai pemikiran dan imajinasi yang tinggi. Jadi itu sumber peluang usaha berasal dari dua faktor, yang pertama internal dan eksternal. Ya, berikutnya adalah pendekatan analisis peluang usaha ya. Di sini ada satu analisis pendekatan peluang usaha, yaitu kita kenal dengan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan ya. Yang kedua adalah weakness, yaitu kelemahan. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang atau kesempatan. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Nah, kalau strength dan weakness ini berasal dari intern produk itu sendiri, sedangkan opportunity dan threat ini berasal dari extern ya. Jadi strength yaitu kekuatan dari produk yang dimiliki ya. Kekuatannya seperti apa? Apakah produknya itu mempunyai kekuatan ya? Nah, ini terus yang harus kita pertahankan supaya produk kita dikenal masyarakat, dan tenaga kerja juga harus yang kompeten dan loyal supaya produk kita terus mempunyai daya saing yang tinggi dengan adanya kekuatan dari produk kita. Yang berikutnya adalah weakness, yaitu kelemahan dari produk kita. Nah, ini kelemahannya harus kita terus perbaharui supaya semakin hari semakin baik produk kita itu. Dan kalau memang dipasarkan, nah ini kelemahannya yang harus kita tutupi. Nah, sedangkan opportunity ini bagaimana peluang dari produk kita ini disesuaikan dengan pangsa pasar yang ada. Ini tentu harus dilakukan penelitian supaya peluang kita tetap besar di pangsa pasar atau segmen yang ada. Yang berikutnya adalah ancaman dari produk kompetitor atau pesaing kita ya. Nah, ini juga harus terus kita pantau produk pesaing kita ya, baik strategi marketingnya ataupun kelebihan dari produk itu sendiri, apakah kita di atas mereka atau sama gitu. Nah, ini terus harus kita kembangkan ya. Jadi ini salah satu pendekatan analisis peluang usaha ya. Dari intern itu adalah strength dan weakness, sedangkan dari extern itu opportunity dan ancamannya. Ya, berikutnya adalah selain analisis SWOT ya, saya juga mengenal yang namanya bisnis model canvas ya. Nah, ini salah satu yang sudah saya alami di One Pesantren One Product yang sudah saya jalani untuk mengikuti satu kompetisi untuk program satu pesantren satu produk ya. Nah, ini yang saya dapatkan pengalamannya adalah selain analisis SWOT, ada juga yang namanya bisnis model canvas ya. Nah, ini lebih praktis ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada yang namanya key partner ya. Key partner ini stakeholder kita siapa saja. Ya, salah satu produk yang saya buat adalah bagaimana kursi dari drone itu ya, key partner kita adalah pondok pesantren ya. Yang berikutnya artinya pondok pesantren rekanan kita ya. Yang berikutnya adalah jaringan jamaah ya, biasanya dari orang tua santri dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pembeli, dan yang terakhir adalah testimoni dan promosi melalui mulut lewat mulut ya. Ini key partner kita. Sedangkan aktivitas kita adalah kuncinya bagaimana untuk melakukan browsing desain ya. Jadi desain kita tidak selalu ketinggalan zaman, artinya kekinian terus dikaitkan dengan riset and development ya, artinya bagaimana kita melakukan penelitian dan pengembangan, itu yang selalu kita lakukan aktivitasnya. Sedangkan risetnya adalah atau resource-nya adalah desain unik dan inovasi ya. Ini kunci dari bagaimana penelitian kita, supaya bagaimana kita bisa mengembangkan desain yang unik dan inovatif. Sedangkan nilai dari proposition-nya adalah membuat warna dan desain sesuai pesanan unik dari kursi yang ada di pasaran. Jadi kursi kita ini beda dari yang lain, sehingga kita melakukan value proposition-nya adalah bagaimana membuat kursi yang unik ya, beda dari yang ada. Nah, ini salah satu bisnis model Canvas mengenai value dan proposition-nya. Yang berikutnya adalah customer atau relationship ya, yaitu membuat form keluhan pelanggan dengan Google Form ya. Kita buatkan keluhan pelanggannya, ada nggak ya produk kita yang
di luar keinginan konsumen atau tidak sesuai konsumen. Nah, ini juga kita selalu melakukan menerima masukan ataupun gagasan dari customer. Dan sedangkan channel kita adalah membuat database pelanggan ya. Nah, database-nya kita buat terus ya. Terus membuat jaringan pemasaran melalui media ya, baik melalui media sosial, WhatsApp, Facebook, dan Google Ads dan lain sebagainya, melalui YouTube. Nah, ini channel kita. Dan sedangkan segmen customer kita adalah pemilik kafe atau warung kuliner yang ingin mempunyai ciri khas dari setting tempat ya. Jadi kalau pemilik kuliner biasanya kursinya menginginkan kekhasan atau yang unik, beda dari yang lain ya. Dan yang selanjutnya adalah customer segmen kita adalah pemilik rumah yang mempunyai jiwa seni dan yang ingin tampil beda ya. Artinya kursi kita memang beda dari kebanyakan kursi yang ada. Nah, sedangkan cost structure-nya adalah bahan baku, tenaga kerja, dan biaya transportasi atau overhead ya. Sedangkan revenue streamnya adalah menghitung cost produksi dan harga jual. Dengan cost produksi yang ada, akhirnya kita bisa menentukan harga jual. Jadi ini salah satu bisnis model kanvas yang bisa kita kembangkan, dan ini lebih ringkas daripada analisis SWOT yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, yang berikutnya adalah analisis 5W plus 1H ya, atau 5Y plus 1H ya, yaitu analisis menjawab pertanyaan mengenai what ya, produk apa yang akan kita buat, where, di mana lokasinya ya, produk itu akan kita buat, dan when, kapan akan memulai ya. Ini harus kita jadwalkan. Why, mengapa memilih produk ini. Nah, ini tentu juga harus menjadi dasar ya, dan ini harus terjawabkan dengan baik dan terencana ya. Terus who, siapa orang yang akan terlibat di dalamnya, dan how, bagaimana menjalankan usaha ini. Nah, ini tentu harus kita rencanakan dengan baik sehingga nanti pada pelaksanaannya sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, ini harus dijawab dengan banyak parameter atau ukuran supaya nanti analisis yang sudah kita lakukan bisa berjalan dengan baik ya. Ketika sudah dianalisi, yang pertama dengan analisis SWOT, yang kedua dengan bisnis model Canva, tadi ada juga analisis 5W plus 1H. Nah, ini sekali lagi harus terjawab dengan baik. Ya, berikutnya adalah studi kelayakan usaha ya. Studi kelayakan usaha menurut Hussein Umar 2003 yaitu penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidaknya bisnis itu dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan maksimum dalam waktu yang tidak ditentukan, misalnya rencana peluncuran produk baru. Ya, jadi ini studi kelayakan usaha menurut Hussein Umar 2003, bukan hanya penelitian pada saat rencana bisnis, tapi juga penganalisis ketika dioperasionalkan secara rutin. Ya, tentu saja ujung-ujungnya adalah mencari keuntungan yang maksimal dengan waktu yang tidak ditentukan ya. Sedangkan menurut Yakob Ibrahim 2009, yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek ya. Jadi manfaatnya, lebih kepada manfaatnya. Ya, tentu manfaat ini dari sisi parameter tentu banyak sekali ya. Tapi kalau dalam kewirausahaan tentu adalah keuntungan ya, profitnya ya, keuntungan yang maksimum kalau menurut Hussein Umar. Jadi studi kelayakan bisnis adalah bisa didefinisikan adalah menganalisis faktor-faktor bisnis dalam menentukan rencana bisnis tersebut yang harus dilaksanakan, tidak dilaksanakan ataupun ditunda, dan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha. Jadi itu definisi studi kelayakan bisnis ya. Jadi untuk menganalisis faktor-faktornya ya, faktor manusianya, faktor tenaga kerjanya, faktor perencanaannya, dan semua hal yang berkaitan dengan rencana bisnis tersebut ya, untuk dilaksanakan. Jadi itu mengenai studi kelayakan usaha. Ya, yang berikutnya adalah manfaat studi kelayakan bisnis ya, antara lain digunakan untuk merintis usaha baru. Jadi kalau teman-teman mau merintis usaha baru, ini juga kelayakan bisnis penting ya, apalagi untuk
teman-teman yang misalkan masih minim baik dari sisi pengetahuan juga dari pengalaman ya. Terus yang kedua adalah mengembangkan usaha yang sudah ada. Jadi diperuntukkan untuk merintis usaha baru juga untuk mengembangkan usaha yang sudah berjalan. Yang ketiga adalah memilih jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Ya, jadi dengan sumber daya sekecil-kecilnya kita memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan prinsip ekonomi. Jadi kita dengan analisis SWOT kita bisa melakukan satu jenis usaha atau investasi yang paling menguntungkan. Oke, yang berikutnya adalah langkah studi kelayakan usaha. Jadi langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama adalah tahap penemuan ide. Nah, ini sekali lagi peluang usaha atau ide itu berdasar dari dalam dan luar. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menemukan ide itu, ya, baik dari dalam diri kita ataupun dari luar diri kita. Ya. Yang berikutnya adalah tahap penelitian usaha. Kalau sudah penemuan idenya ada, terus kita lakukan penelitian usaha, baik kita analisis dengan analisis SWOT, nah terus juga dengan bisnis model canvas, terus juga dengan 5W dengan 1H ini juga terus harus dilakukan evaluasi. Yang keempat adalah tahap pengurutan usulan yang layak. Ya, jadi usulan-usulan yang layak itu harus kita urutkan supaya mendapatkan tempat yang porsi yang layak. Yang berikutnya adalah tahap perencanaan pelaksanaan. Ya. Nah, ini juga sebelum pelaksanaan tentu harus kita rencanakan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa melaksanakan dari studi kelayakan usaha itu atau usaha baru itu atau juga usaha yang sudah ada untuk kita kembangkan. Pelaksanaannya kapan, dan itu ada dalam langkah yang terakhir. Ya, jadi kalau kayak gitu tujuan studi kelayakan bisnis atau usaha itu adalah intinya adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan ya. Jadi supaya sebagai investor gitu kita tidak terlanjur menanamkan modal terlalu besar pada peluang bisnis yang kurang menguntungkan ya. Sudah kita menanamkan modal atau investasi begitu besar tapi bisnis yang kita jalankan tidak menguntungkan atau kurang menguntungkan. Nah, ini tujuan dari studi kelayakan bisnis supaya baik rencana pembuatan usaha baru ataupun usaha yang akan dikembangkan itu tepat sasaran sehingga penanaman modalnya tepat sasaran juga akhirnya keuntungan yang didapatkan juga bisa berhasil dengan maksimal. Itu saja pembahasan mengenai peluang usaha bisnis di bagian kedua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.